Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Masih sehat kan? Kalau Kalena, apa kabarnya Kalena? Baik dong Bang, Bang Benny gimana? Pastinya sangat baik Kalena. Yuk kita tanya Bang Mario. Bang Mario kabarnya gimana? Baik. Kalau Bang Bambam baik gak kabarnya? Baik, 2 jempol ya Bella. Oke. Bang, hari ini hari apa? Hari Minggu. Berarti waktunya kita ibadah online sekolah Minggu. Yeay. Yuk Kak, kita nyanyi untuk pemanasan dulu. Lagu pertamanya apa ya Kak? Oke, biar semangat Bang, kita nyanyi ya lagu pertama Beta Maale Dongan Namar Sekolah Minggu. Ayo adik-adik bangkit berdiri yuk. Semuanya berdiri ya. Beta Maale Dongan Namar Sekolah Minggu, tu bagas joroni ku hata Jesusi. Asata guru hata itu hata Yesus. Rohani tu hatai. Tapangi armadongan soarat tabe. Lau memuji debata diete taon. Oh haleluya tapuji menjauh. Sekolah Minggu napuji. sekali lagi. Beta Maale Dongan Namar Sekolah Minggu, tu bagas joroni ku hata Jesusi. Asata guru hatan Itu hata Yesus. taban malas di rohani tu hatai. Tapangi armadongan soarat Ratabe lau memuji debata diete taon. Oh haleluya tapuji menjauh. Sekolah Minggu napuji. Udah semangat belum Bang? Udah Kak. Oke, tapi sebelumnya nih mau nanya dulu kakak, adik-adik kan masih sekolah online ya Bang di rumah? Iya masih sekolah online juga Kak. Nah, selama sekolah online itu kakak dengar-dengar nih dari mama papanya, katanya adik-adik kalau sekolah online ada yang bosen Bang. Waduh bosen. Kayaknya kayak udah 10 menit, 20 menit udah mulai Kabur-kaburan ya Kak. Iya. Udah gak konsentrasi kayaknya nih udah Kak. gak fokus Bang. Iya betul. Nah, padahal apa? Padahal kan Kita kita harus tetap mendengarkan. fokus sama apa kata ibu Guru. guru, kata pak guru. Nah, Tuhan memberi telinga itu gunanya untuk apa sih? Untuk mendengarkan Kak. Mendengarkan apa yuk Kak? Kalau Bang Benny suka mendengarkan apa? Kalau telinga Bang Benny suka mendengarkan musik Kak. Oh iya, kakak juga suka mendengarkan musik. Kalau Kalena juga suka ini Bang, mendengarkan kalau temen cerita. Kalena kalau punya temen cerita tuh kakak dengerin juga. Oh, kalau Abang suka mendengarkan nasihat-nasihat orang tua juga Kak. Mantep loh mendengarkan nasihat mama papa. Adik-adik suka nggak mendengarkan nasihat mama papa? Telinganya dipakai nggak untuk mendengarkan nasihat? Ayo. Harus ya. Kalau mamanya bilang mandi, Langsung Jawabannya mandi apa ya? masih dong. Anak sekolah minggu harus bilang, Iya "Ayo, mah, langsung iya, Ma, jalan. langsung jalan gitu. Satu lagi Bang, Apa tuh Kak? telinga juga dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ya kan? Kayak sekarang nih nanti kita khotbah, adik-adik harus tetap fokus mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan Oke? ada yang main handphone ya. Biar dapat hikmatnya Betul, dari Kak. khotbahnya. Oke, yuk sebelum kita masuk ibadah, kita nyanyi lagi Lagu kedua Kak. satu lagi ya. Oke, Iya. semuanya tapi harus berdiri semangat. Masih semangat ya adik-adik. Sing a song of praise. Sing a song of happiness. Sing a song of dance to God. Sing a song of joy. Sekali lagi. Sing a song of praise. Sing Sing a song of happiness.
Oke Bang, kita sekarang mau ibadah. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Duduk yang tenang, duduk yang rapi, tetap fokus. Kita lipat tangannya, kita nyanyikan lagu. Bisikanlah terus doamu di pagi dan petang, di malam pun jangan ragu, hatimu kan tenang. Allah menjawab doamu di pagi dan petang, siang dan malam selalu, hatimu kan tenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan adik-adik untuk bersiap beribadah di rumahnya masing-masing. Tuhan berkatilah supaya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Amang Pendeta yang nanti akan memberitakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat sampai kepada adik-adik kami dan imannya dapat bertumbuh di dalam Kristus. Berkatilah kami juga Abang Guru Sekolah Minggu serta Inang Sintua yang nanti akan memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya ibadah ini tetap berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik kami dimanapun mereka berada, berkati mereka yang sedang sakit, supaya mereka dapat segera sembuh dan dapat segera beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampunilah akan segala dosa kami, supaya kami layak mendapat berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Walaupun kita saat ini masih ibadah melalui live streaming, tapi kita harus tetap semangat, tetap kita bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sambut Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 3. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ayat 2, mari berdiri. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal,
Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan penyayang, Engkaulah sumber dari segalanya. Engkaulah sumber dari segalanya. Kasihanilah kami, Kasihanilah kami, anak-anak-Mu, anak-anak-Mu, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan dosa, agar kami boleh agar kami boleh melakukan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba Adik-adik untuk bangkit berdiri. sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat 3. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 3. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengar, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan hingga pada saat ini. Kami tetap beribadah di rumah Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami. Lindungi orang tua, lindungi saudara-saudara kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa dan mampu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi dikatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Amsal adalah kitab yang ditulis oleh seorang raja yang paling bijaksana, yaitu Raja Salomo. Dia adalah anak dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Dia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana. Pernah suatu kali seorang ibu mengadu kepada raja bahwa dia akan anaknya telah diambil orang, tetapi karena kebijakan oleh Salomo, maka Salomo mampu mencari siapa anak dari ibu yang kehilangan itu. Adik-adik sekolah minggu tadi dikatakan
Kenapa Raja Salomo bisa menjadi bijaksana? Karena dia adalah raja yang selalu mendengarkan didikan, raja yang selalu belajar, raja yang setia dengan pengajaran. Siapakah yang mengajarinya? Tentunya ayahnya dan juga Tuhan. Dia mencintai Tuhan, dia mencintai ajaran yang dari Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang paling bijaksana. Adik-adik sekolah minggu, saya punya cerita. Pernah seorang murid, ada 2 orang murid, yang kita katakanlah murid ini yang pintar dan yang bodoh. Dan yang pintar ini selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Di sekolahnya, kalau orang yang paling berprestasi, dia selalu mendapatkan topi dari gurunya. Karena topi adalah lambang dari kehormatan dari guru itu. Nah, jadi si murid yang bodoh itu dengki, cemburu kepada murid yang pintar. Dia bertanya kepada murid yang pintar itu, "Hei, kalau kau memang benar-benar pintar, saya mau bertanya kepadamu. 2 kali 5 itu berapa?" katanya gitu. Terus datang yang pintar itu menjawab, "Oh, itu gampang. 2 kali 5 itu jawabannya 10. Datang yang bodoh itu mengatakan, "Salah. 2 kali 5 itu adalah 11. Datang yang pintar mengatakan, "Tidak, itu salah." Terus datang yang bodoh itu mengatakan, "Seperti ini aja. Kalau kamu memang pintar, kalau memang jawabanmu itu benar, 2 kali 5 adalah 10, maka kalau kau salah, maka tolong topi kehormatan yang diberikan oleh guru itu diberikan kepadaku. Terus kalau kau yang salah, kalau aku salah," kata yang bodoh itu, "aku akan membunuh diriku dan aku akan mati," katanya gitu. Nah, akhirnya si pintar itu pun menyetujui dan dia bertanya kepada si muridnya, si temannya tadi, dia bertanya kepada temannya itu, "Baik, siapa yang bisa menentukan 2 kali 5 itu sama dengan 10 atau 11? Datang si bodoh itu, "Mari kita tanya guru kita." Tiba-tiba ketika mereka sampai ke rumah gurunya, si pintar bertanya kepada gurunya, "Guru, ini tadi temanku yang bodoh ini mengatakan kami ada pertandingan, perlombaan. Nah, jadi siapa jawaban yang paling benar, maka dia menjadi pemenangnya." "Emang apa pertanyaannya?" kata gurunya. Terus datang si pintar itu mengatakan, dia mengatakan seperti ini, "Guru, 2 kali 5 itu sama dengan 11. Terus datang gurunya menjawab, "Kalau kau yang pintar, emang berapa rupanya jawabannya?" 2 kali 5 itu sama dengan 10. "Siapa yang benar, Guru?" Terus datang gurunya menjawab, "Emang apa taruhannya?" "Taruhannya seperti ini. Kalau yang bodoh ini benar, maka topi kehormatan ini akan menjadi miliknya. Nah, terus kalau kau yang salah yang pintar, terus apa hukumannya sama kau? Maka si bodoh ini, kalau kau yang benar, yang pintar, terus apa yang menjadi hukuman bagi si bodoh ini?" Terus datang yang pintar itu mengatakan, dia akan menggorok lehernya sehingga dia mati. Katanya kayak gitu. Terus datang gurunya mengatakan seperti ini, 2 kali 5 itu sama dengan 11, katanya seperti itu. Terus datang yang pintar itu kecewa, dia marah kepada gurunya, 2 kali 5 itu 10, Guru, bukan 11. "Tidak, 2 kali 5 itu 11. Terus muridnya pergi meninggalkan gurunya, dan si murid itu pun sambil marah-marah dia membanting pintunya. Tapi sebelum dia pergi, si guru menyampaikan kepada si pintar tadi, "Anakku, kalau kau nanti pergi keluar dari rumah ini, ingat, ketika kau lihat ada hari yang sudah semakin gelap, maka kau harus melihat sekelilingmu. Kalau ada di situ pohon yang besar, maka kau hindari pohon itu." "Kenapa rupanya?" katanya gitu. "Nanti pohon itu akan menimpa engkau." Tapi saking marahnya si murid yang pintar tadi, dia sambil menggerutu, dia tidak memperdulikan nasihat gurunya. Dia marah sambil ngedumel seperti itu, dia marah-marah kepada gurunya, dia menyesali pengajaran guru-gurunya karena gurunya menurut dia telah mendustai dia. Sambil di tengah jalan, tiba-tiba dilihatnya hujan hari semakin gelap dan semakin mendung, dan dia teringat akan nasihat gurunya. Tapi sambil marah dia sambil ngedumel, dia juga sambil melihat sekelilingnya. Dilihatnya ada pohon yang besar. Tiba-tiba ketika dia melihat pohon yang besar itu, dia teringat sama gurunya dan dia menjauhi pohon itu. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh gurunya, pohon itu ternyata menjadi rubuh dan hampir saja mengenai dia. Untung saja dia menghindar dari pohon itu sehingga dia tidak tertimpa dan mati. Dan akhirnya si murid itu pun menyesal dan dia teringat kepada gurunya dan dia menjumpai gurunya. "Guru, aku salah," katanya.
Aku meninggalkan engkau, aku marah kepadamu karena kau mengatakan 2 kali 5 sama dengan 11. Terus gurunya pun menjawab, memang benar bahwa 2 kali 5 itu adalah 10. Terus datang yang jawaban muridnya tadi mengatakan, terus kenapa guru mengatakan 2 kali 5 itu sama dengan 11? Dia mengatakan seperti ini, kalau aku nanti mengatakan 2 kali 5 sama dengan 10, maka lihatlah temanmu itu, dia akan tidak segan-segan membunuh dirinya sehingga dia mati. Bayangkan kalau kau hidup di dalam penyesalan bahwa temanmu itu mati karena engkau. Oleh karena itu lebih baik kamu mundur, lebih baik kamu tetap menjadi bijaksana supaya engkau bisa menjadi teladan bagi teman-temanmu. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan kita. Kita mempunyai banyak guru. Kita mempunyai orang tua yang menjadi pedoman kita, yang menjadi teladan kita ketika kita melihat mereka. Kita juga mempunyai guru di sekolah ketika mereka menjadi teladan bagi kita untuk memberikan ilmu pengetahuan. Kita mempunyai para imam, kita mempunyai orang-orang yang diangkat oleh Tuhan melalui gereja kita untuk melihat bahwa dari sanalah kita belajar tentang iman yang sebenarnya. Kita mempunyai banyak guru, kita mempunyai banyak teladan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, hormatilah dan cintailah pendidikan dan pengajaran. Dan semua di atas semuanya itu, bila kita sudah mencintai orang tua kita, menghormati orang tua kita, menghormati guru, menghormati pengajaran yang mereka berikan, maka kita pun harus lebih mencintai ajaran dari Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Semua orang, tetapi siapa yang tidak mendapatkan Tuhan, maka akan merugikan dirinya. Sementara orang yang membenci Tuhan akan mencintai maut. Oleh karena itu, tetaplah di dalam pengajaran firman Tuhan, hiduplah di dalam iman yang benar, perhatikan tingkah laku orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari kebijaksanaan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau tetap memberikan firman-Mu kepada kami. Firman-Mu itu mewarnai hidup kami dan mencerahkan hati dan pikiran kami. Biarkan Tuhan firman itu berbuah di dalam hati kami sehingga iman kami bergerak dan mampu untuk menghasilkan buah yang baik. Buah itu adalah dari-Mu, dari iman yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga mendoakan orang tua kami yang tetap bekerja, yang mungkin keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka dapat kembali ke rumah kami dalam suasana yang sehat. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menguatkan mereka, dan di atas semuanya itu, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND nomor 719. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 719 ayat 1, Hubege suaramu, O Yesus. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu dan semoga kita tetap di dalam kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita baru aja selesai ibadah nih Kalena. Adik-adik denger nggak khotbahnya tadi? Amang pendeta bilang apa? Coba Kalena bantu simpulkan yuk. Apa sih tadi, tentang apa sih khotbahnya? Iya, khotbahnya mengenai pendengaran. Nah, katanya sih Bang, kalau kita lebih sering mendengar daripada berbicara, kita lebih bijak. Oh begitu. Iya, lebih bijak karena apa? Kita dapat mengerti orang lain, mengerti didikan. Coba di sini, adik-adik suka kan kalau mendengar didikan dari mama papanya, nasihat dari mama papanya, ataupun khotbah di gereja Bang. Betul Gitu. Kalena. Dibandingkan orang yang ngomong terus kadang-kadang marah-marah, belum ngerti apa marah-marah gitu. Jadi lebih baik menjadi pendengar yang baik. Oke. Nah, minggu ini kita ada ayat hafalan nih adik-adik. Jangan lupa nanti setelah kalian memvideokan ayat hafalannya, share ke grupnya masing-masing ya. Nah, ayat hafalannya apa ya Kalena? Ya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah dapat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Oke. Jangan lupa ya dikirim ke grupnya masing-masing ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. sampai ketemu lagi. Dah.